Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Febrianti Dwi Cahyantias. Kalian bisa panggil aku Tias. Aku kuliah di UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Aku bangga banget karena kampus dan program studi yang aku tempuh sudah berakreditasi unggul loh teman-teman. Nah, UHAMKA ini bisa jadi pilihan yang tepat buat teman-teman. Mau tahu kenapa UHAMKA pilihan yang tepat? Sini aku kasih lihat fasilitasnya. Di gedung A ini ruang kelasnya luas dan super nyaman. Nah, di ruang kelasnya juga disediakan Smart TV yang kalian bisa akses untuk Google atau menonton materi dari YouTube dan juga presentasi. Juga di setiap lantainya disediakan toilet pria dan wanita. Di lantai 2 yang ruangan itu khusus dosen terdapat ruang laktasi. Ruang laktasi itu tempat kalau dosen mau memberi ASI atau mengganti popok bayi. Nah, dalam gedung 6 lantai ini juga disediakan lift teman-teman, jadi tidak pegel naik tangga. Juga di lantai 6-nya terdapat aula Ahmad Dahlan yang biasa digunakan untuk seminar, dan waktu semester 2 kami gunakan untuk presentasi media dalam BK. Untuk mahasiswa BK disediakan laboratorium BK. Di sini kita bisa latihan konseling secara langsung seperti pada mata kuliah keterampilan konseling. Terdapat juga ruang konseling profesional, ruang edukasi, dan studio podcast loh teman-teman. Tempat ini pokoknya rapi, nyaman, dan mendukung proses belajar. Belajar di BKUMK itu membuat kita jadi calon konselor atau calon guru BK yang kompeten. Jadi yuk gabung di BKUMK, kita belajar bareng, berkembang bareng, dan juga kenalan bareng. Baik, masuk ke materi pembahasan. Materi yang akan saya bahas adalah problematika pada tugas konselor. Nah, tugas inti konselor dan ruang masalahnya. Tugas konselor adalah membantu peserta didik mengenal diri, mengembangkan potensi, dan menyelesaikan masalah. Namun, dalam praktiknya, konselor mengalami hambatan yang mengurangi optimalitas layanan BK. Hambatannya itu bersumber dari konselor, siswa, lingkungan sekolah, maupun sistem pendidikan. Memahami problematika ini sangat penting agar konselor dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan strategi penyelesaian yang tepat. Problematika yang bersumber dari konselor. Pertama, beban kerja berlebihan. Tugas tambahan, mengajar, administrasi sekolah, batasi untuk konseling. Nah, jadi hambatan dari konselor terutama terkait beban kerja yang berlebihan. Jadi, banyak konselor yang menerima tugas tambahan seperti mengajar, administrasi, hingga kegiatan sekolah lain. Sehingga waktu untuk asesmen, konseling individual atau konseling kelompok sangat terbatas. Jadi, layanan BK yang efektif itu seharusnya membutuhkan fokus dan waktu memadai, sehingga beban berlebih jadi menurunkan mutu layanan. Selain itu, sebagai konselor juga memiliki keterbatasan kompetensi, khususnya dalam menangani kasus siswa yang semakin kompleks seperti bullying, kecanduan game, kekerasan, entah dalam pacaran atau dalam rumah, dan tekanan media sosial. Jadi, kurangnya pelatihan lanjutan dan supervisi profesional membuat konselor sulit menangani kasus yang membutuhkan keterampilan mendalam. Selanjutnya, konselor juga rentan mengalami stres atau kelelahan emosional karena setiap hari mereka mendengar berbagai masalah berat, mulai dari konflik keluarga, kekerasan, hingga persoalan kesehatan mental. Kalau tanpa kemampuan mengelola stres, konselor dapat mengalami burnout
yang menurunkan empati dan kualitas hubungan konseling. Nah, kondisi ini membuat konselor kurang mampu hadir sepenuhnya untuk siswa dan mempengaruhi keputusan profesional yang harus diambil. Sumber problematika dari sisi siswa yaitu masalah muncul karena rendahnya motivasi dan keterbukaan si siswa. Jadi banyak siswa masih menganggap kalau ruang BK itu hanya sebagai tempat untuk siswa bermasalah, sehingga mereka enggan datang atau takut kalau datang ke BK nanti dicap negatif. Selain itu, perbedaan karakter, budaya, ekonomi, serta pola asuh juga membuat konselor harus menyesuaikan pendekatan untuk setiap siswa. Jadi, masalah siswa juga semakin beragam akibat perkembangan teknologi seperti cyberbullying, kecanduan internet, dan tekanan untuk tampil sempurna di media sosial. Jadi, hal ini menuntut konselor untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai generasi masa kini. Selanjutnya, problematika yang bersumber dari lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah juga bisa jadi faktor penghambat karena tidak semua sekolah menyediakan konseling yang nyaman dan menjaga kerahasiaan. Jadi kolaborasi antara konselor, guru, wali kelas, dan orang tua juga sering kurang optimal. Padahal layanan BK itu membutuhkan kerjasama lintas pihak. Nah, jadi stigma negatif dari guru dan orang tua yang menganggap BK sebagai tempat hukuman semakin membuat siswa ragu untuk terbuka kepada konselor. Nah, terakhir itu ada dari sistem pendidikannya, rasio konselor dan siswa yang terlalu besar menjadi hambatan besar. Banyak konselor harus menangani lebih dari 300 sampai 500 siswa dan yang menangani itu hanya satu guru BK. Jadi jauh dari rasio ideal yang harusnya 150 siswa per satu konselor. Nah, rasio yang tidak seimbang ini membuat konselor sulit memberikan layanan yang mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, administrasi BK yang banyak menyita waktu, sehingga konselor lebih sering bekerja di meja daripada berinteraksi langsung dengan si siswa. Sumber problematika selanjutnya dari sistem pendidikan. Rasio konselor dan siswa yang terlalu besar menjadi hambatan besar. Banyak konselor harus menangani lebih dari 300 sampai 500 siswa, jauh dari rasio ideal yang harusnya 150 siswa per konselor. Nah, rasio yang tidak seimbang ini membuat konselor sulit memberikan layanan yang mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, administrasi BK pun banyak menyita waktu sehingga konselor lebih sering bekerja di meja daripada berinteraksi langsung dengan siswa. Kesempatan mengikuti pelatihan profesional pun belum merata sehingga peningkatan kompetensi konselor berjalan lambat. Seperti banyak yang jadi guru BK di sekolah tuh bukan dari prodi guru BK, tapi dari mata pelajaran yang lain. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Problematika tugas konselor secara umum bersumber dari keterbatasan individu konselor, dinamika masalah siswa, kurangnya dukungan sekolah, dan kelemahan sistem pendidikan. Tantangan ini dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi, penguatan kerjasama dalam sekolah, perbaikan fasilitas BK, serta edukasi kepada seluruh warga sekolah. Upaya strategis ini sangat penting agar konselor dapat menjalankan perannya secara maksimal dan membantu siswa berkembang secara akademik, sosial, emosional, dan moral. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.